Pemirsa PAL TV, ketemu lagi dengan acara kesayangan kita, Showtime Basketball. Dan kali ini ketemu sama Gaby yang bakal ngajak pemirsa sekalian nyingok berita seputar basket di kota Palembang, nasional maupun mancanegara. Kita masuk ke berita yang pertama. Sebelum masuk kompetisi NBA AG, klub NBA mulai ngelakukan pemanasan di pramusim reguler. Di ajang ini dimanfaat ke klub untuk mematangkan permainan. Di pertandingan dewe, LA Lakers menjamu Golden State Warrior. Juru game LA Lakers bungkam Golden State Warrior dengan skor 104-98. Horrendous offensive showing by the Lakers in Shenzhen in their last game. Here appearance back here at Staples Center. Mengarungi pramusim, tim-tim NBA mulai melakukan pertandingan dengan klub NBA yang lain. Pecah yang dilakoni LA Lakers yang menjamu Golden State Warrior di game pramusim. Juru pertandingan, tim LA Lakers tidak diperkuat pemain utamanya. Pecah LeBron James sama Anthony Davis, di mana pemain cadangan LA Lakers berhasil bermain gemilang membungkam Golden State Warrior di set Les Center dengan skor 104-98. Rookie yang tak terpilih, juru draft Zach Norvell Jr. jadi top skor di game ini dengan 22 poin sama 4 rebound. Tak hanya ngumpul ke poin terbanyak, Zach juga tercatat sebagai pemain paling lama main di lapangan dengan 33 menit. Center veteran Dwight Howard tampil impresif dengan cetak double-double, 12 poin, 13 rebound, 6 assist, 4 steal sama sikok blok, cuman main selama 22 menit. Di luar keduanya ada 5 pemain LA Lakers yang lain pacak nyetak 2 digit poin. Devontae Cox menjadi yang terbanyak di antara kelima pemain tersebut dengan 16 poin sama 6 rebound. Kentavious Caldwell Pope yang main sejak menit awal membuku ke 11 poin. JaVale McGee 11 poin sama 5 rebound. Demetrius Jackson 11 poin, 7 rebound. Sedangkan dari kubu Warriors dewe, Damian Lee jadi top skor tim dengan 18 poin sama 9 rebound main selama 23 menit. Saudara ipar Lee, Stephen Curry nyusul dengan 17 poin, 3 assist, 2 steal sama 2 blok selama 21 menit dari 6/17 tembakan. Marquese Chriss jadi pemain kedua di game ini yang cetak double-double dengan 14 poin, 11 rebound sama 3 blok. Jacob Evans sama Alfonso McKinney melengkapi daftar dengan sama-sama ngemas 11 poin. Kedua tim dewek bakal bertemu 2 kali di pramusim. 2 laga tersebut bakal dibagi rata sama sikok laga di kandang masing-masing tim. Tim Liputan PAL TV. Perhelatan kompetisi IBL 2020 ternyata banyak kejutan, mulai dari penetapan pemain asing, timnas melok kompetisi. Nah, yang terbaru ini ada di klub anyar yang melok kompetisi IBL, ialah klub Louvre. Kita selek baik klubnya. Kompetisi IBL Indonesia Basket League 2020 memiliki tambah peserta sehingga kompetisi bakal dipeloi 10 klub. Klub anyar itu ialah Louvre. Kompetisi IBL Indonesia Basket League 2020 memiliki tambahan peserta sehingga kompetisi bakal dipeloi 10 klub. Klub anyar itu ialah Louvre. Louvre dimbek dari nama salah satu grup hotel terbesar di dunia asal Prancis. Louvre dewek berbasis di Surabaya, Jawa Timur. Louvre dimiliki Erik Herlangga sama dikelola oleh PT Herlangga International Group. Perusahaan itu juga punya beberapa hotel sama mengoperasikan lebih dari 30 hotel di seluruh Indonesia. Selain punya klub basket Louvre, perusahaan itu juga lebih dokin punya klub e-sport dengan nama yang sama.
Bergabungnya Lorve diharap kepacak balik lagi kemeriahan IBL 2020. Sesudah mundurnya juara bertahan Setapak Jakarta. Ini artinya IBL musim anyar kaget bakal dipeloi oleh Satria Muda, Pelita Jaya, NSH, Hang Tuah, Bima Perkasa, Prawira, Satya Wacana, Pasifik Cesar, Timnas Indonesia, sama Lorve. Tim Liputan PAL TV. Nah pemirsa PAL TV, jangan kemana-mana, tetap baik pantengi Showtime Basketball.